Halo hai sobat penjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap membahas hari ini? Yuk mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum mulai, aku mau ucapin terima kasih bagi kalian yang udah like dan subscribe. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai simple present tense. Nah, dalam bahasa Inggris itu ada 16 jenis tenses. Salah satunya adalah simple present tense. Yes, jadi berdasarkan katanya, simple kan sederhana. Dan present yaitu saat ini. Nah, simple present tense itu adalah salah satu tenses yang paling sederhana. Nah, ini biasanya digunakan untuk yang pertama yaitu menyatakan kegiatan sehari-hari. Jadi kegiatannya itu rutin dilakukan gitu. Kegiatan sehari-hari ya. Oke. Nah, selain itu juga biasanya digunakan untuk menyatakan peristiwa yang umum terjadi. Peristiwa umum. Atau juga bisa berupa fakta gitu ya. Yang semua orang itu tahu. Contohnya apa? Contohnya matahari terbit dari timur. Nah, itu kan semua orang tahu dan emang faktanya itu gitu. Nah, kalau kegiatan sehari-hari ini contohnya saya pergi ke sekolah setiap hari. Nah, kita menggunakan simple present. Nah, kenapa ini simple? Nah, ini dia rumusnya. Rumus yang pertama yaitu positif. Nah, positif ini berarti ya emang kalimatnya positif gitu. Nah, rumusnya adalah subjek. Nah, subjek itu apa? Ada he, she, it, terus ada juga apa? You, terus I, they, dan we. Gini ya. Nah, kemudian verb 1. Nah, verb 1 kita kemarin udah belajar tentang verb ya. Verb 1. Nah, bedanya di sini kalau subjeknya itu berupa ini atau nama orang juga bisa, misalnya Ani. Gini ya. Kalau subjeknya berupa he, she, it atau nama orang Ani, itu harus ada tambahan SIS. Contoh nih. Nih contohnya di sini ada ya. Nah, kita menggunakan kata she. She, kalau misalnya kita menggunakan she, itu verb satunya adalah, verb satunya sama dengan ini go. Go ya. Nah, karena kita menggunakan she, berarti menjadi goes. Gitu, berubah. Nah, kalau kita menggunakan yang ini, I, saya, you, kamu, they, mereka, dan we, kita. Misalnya, kita pergi ke sekolah. Berarti ya udah, we go to school. Oke, nggak ada yang berubah di sini ya, nggak ada tambahan SIS. Nah, beda kalau pakai she. Menggunakan SIS, jadi she goes to school. He juga sama. Ataupun it. Atau nama orang, misalnya Ani pergi ke sekolah. Ani goes to school. Oke, gitu ya. Oke, lanjut. Ini negatif. Nah, negatif ini cirinya adalah not. Do not. Oke. Jadi, misalnya yang ini kan artinya positif. Saya pergi ke sekolah. I go to school. Nah, kalau negatif berarti aku tidak pergi ke sekolah. Contohnya di sini kan kita pakai she.
Nah, kalau negatif itu harus tambah do. Do, not, atau doesn't. Jadi gini sebenarnya. Subject plus do plus not plus verb 1 plus object gitu. Oke. Jadi verb satunya ini tidak perlu tambah SIS kalau misalnya kita menggunakan ini ya. Contoh tadi. Contohnya aku tidak pergi ke sekolah ya. I do not go to school. Go to school. Oke, menggunakan do not. Nah, kalau menggunakan ini, he, she, it, SIS-nya kita tambahkan pada do ini. Berarti dia perempuan tidak pergi ke sekolah. Berarti she does not go to school. Oke. Atau juga bisa disingkat she doesn't. Nah, gini. Bisa disingkat gini. Ini juga bisa disingkat jadi don't. Gitu ya. Ini sama aja sih artinya. Kalau he juga menggunakan does. He doesn't go to school. Gitu. Atau nama orang juga Ani doesn't go to school. Ini ya catatannya. Nah, contohnya juga di sini tadi. She doesn't go to school. Terus apa lagi? Misalnya Budi. Budi kan nama orang ya. Budi menggunakan doesn't juga. Tidak pergi ke sekolah. Doesn't go to school. Oke. Nah, kemudian ini merupakan kalimat tanya. Contohnya, pada kalimat, apakah Budi pergi ke sekolah? Nah, itu kan bertanya nih. Itu juga menggunakan do atau does. Nah, kalau do itu tadi, kalau do ini untuk pronoun yang ini ya, I, you, they, we. Kalau does menggunakan he, she, it. Nah, contohnya yang does di sini tadi masih menggunakan she. Does she go to school? Does she ini sebagai subjek, go-nya verb, to school ini objek. Nah, kalau Budi misalnya. Budi, does Budi go? Nah, di sini nggak perlu tambah SIS lagi, berarti murni verb 1. Does Budi go to school? Ibaratnya SIS-nya udah digunakan sama do. Jadi does. Does Budi go to school? Jangan lupa kalimat tanya. Kalimat tanya menggunakan tanda tanya gitu ya. Nah, kalau misalnya mereka, berarti do they go to school? Kalimat tanya berarti tanda tanya. Nah, ada lagi yang special. They ini tuh sama dengan orang yang lebih dari satu kan nih. Misalnya Ani dan Andi. Oke. Nah, itu juga menggunakan kata ini berarti they. Berarti meskipun nama orang tapi lebih dari satu, kita menggunakan do. Do Ani and Andi
Apakah Ani dan Andi pergi ke sekolah? Berarti menggunakan go to school gini. Tanda tanya. Seperti itu. Oke, jadi catatannya ini ya. Diingat. Kalau subjeknya menggunakan he, she, it atau nama orang, satu orang khususnya, itu verbnya harus ditambah SIS. S atau IS. Nah, kayak tadi go. Berarti go ini menjadi goes. Terus apa lagi? Eat misalnya makan ya. Jadi eat tambah S. Nah, kalau kalian mau tahu verb yang lainnya, bisa cek di video sebelumnya ya. Nah, kalau menggunakan Ayu Dewi atau nama orang Ani and Andi, itu tetap jadi verb 1 tanpa tambahan SIS. Dan rumusnya adalah subject, verb, object. Oke, bisa ya? Oke, itu tadi pembahasan mengenai simple present. Kalau kalian ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Jangan lupa di like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.